Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa jawazu dhalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati. Wa jawazu dhalika. Ya. Utawi kawenangane mengkono-mengkono tawassul. Utawi kawenangane mengkono-mengkono tawassul. Wa husnuhu lan baguse tawassul. Wa husnuhu lan baguse tawassul iku minal umuri saking setengah saking pira-pira perkara. Iku minal umuri setengah saking pira-pira perkara al maklumati kang wis den ngerteni. Kang wis den maklum. Likulli dinin kaduwe saben-saben wong kang duweni agama kang jejeg. Kaduwe saben-saben wong kang duweni agama kang jejeg. Agama yang lurus. Al-ma'rufati kang den ngerteni. Al-ma'rufati kang den ngerteni min fi'lil anbiya'i saking penggaweane pira-pira nabi. Saking penggaweane pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Wal mursani lan pira-pira utusan wasiros salafi lan tindak lampahe ulama salaf. Wasiros salafi lan tindak lampahe ulama salaf as-salihina kang soleh kabeh, kang bagus kabeh. Wal ulama ilan ulama pira-pira wong kang duweni ilmu. Wal awami lan pira-pira wong awam. Minal muslimina saking pira-pira wong Islam.
wala yungkiru, wala yungkirhu ya, walam yungkirhu, walam yungkirhu lan ora ingkar ing tawassul, ora ingkar ing tawassul sapa ahadun wong siji minas salafi saking ulama salaf atau ulama kuno, saking ulama kuno, ulama salaf wal kholafi lan ulama modern, dan ulama modern. Min ahlil adiyani saking ahline piro-piro agama kang jejeg, kang lurus. Wala sami'a lan ora krungu sapa ahad, ora krungu sapa ahad bihi kelawan ingkar, bihi kelawan ingkar, inkarun fi zamanin ing dalem zaman, fi zamanin ing dalem zaman minal azmani saking piro-piro zaman illa ibna taimiyata kejaba zamane Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Wa innahu mongko sak temene Ibnu Taimiyah iku angkarahu ingkar sapa Ibnu Taimiyah ing tawassul. Fa innahu mongko sak temene Ibnu Taimiyah iku angkarahu ingkar sapa Ibnu Taimiyah ing tawassul. Wa ingkaruhu lan utawi ingkare Ibnu Taimiyah litawassuli maring tawassul. Wa ingkaruhu tawi ingkari Ibnu Taimiyah litawassuli maring tawassul iku qaulun ucapan lam yaqulhu, lam yaqulhu kang ora ngucap ing qaul, kang ora ngucap ing qaul sapa alimun wong alim qablahu ing dalem sadurunge Ibnu Taimiyah. Walam yakulan orang ngucap ing qaul sapa alimun wong alim qablahu ing dalem sadurunge Ibnu Taimiyah. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Si menerangkan tawassul. Wa jawazu dzalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati likulli dinil ma'rufat minal anbiya'i wal mursalin. Kebolehan tawassul dan kebaikan tawassul min umuril maklumati adalah perkara setengah dari perkara yang sudah dimaklum, sudah dimaklum, sudah diketahui bagi likulli dinin al-ma'rufati, bagi
seseorang yang mempunyai agama yang lurus, al-ma'rufati min fi'lil anbiya, yang diketahui bahwa tawasul ini adalah perbuatan dari para nabi dan para utusan, wasiras salafi, dan perilaku dari ulama-ulama salaf as-salihina yang soleh-soleh. Tawassul ini kalau ada orang yang melarang untuk bertawassul, maka mereka itu sudah ketinggalan zaman. Tawassul sudah ada dari dulu zaman nabi-nabi, bukan hanya zaman Nabi Muhammad. Zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad pun hanya orang-orang yang bertawassul. Nabi-nabi terdahulu tawassul. Tawassul ini adalah sebuah pelantara permintaan kita kepada Allah. Permintaan. Kalau perintah dari atasan ke bawahan, tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Sebuah perintah wajib dari atas, dari yang derajatnya atas ke derajat yang paling bawah. Al-amr, namanya amar, perintah. Wa talabul adna ilal a'la as-su'al awil ad-du'a. Itu namanya permintaan atau doa. Kita minta pada Allah. Bukan kita ngatur Allah. Namanya ad-du'a. Wa talabul fi'li illal musamma. Perintah kepada sama-sama pangkatnya, derajatnya sama, sesama manusia. Itu namanya al-iltimas. Kita nyuruh, minta tolong sama orang, ini namanya al-iltimas. Bukan perintah. Kalau perintah harus pangkatnya yang merintah ini lebih tinggi daripada yang diperintah. Kalau perintahnya atau permintaan dari bawah ke atas, namanya permintaan. Permintaan tuh ya kadang dikabul, ya kadang enggak, tergantung yang diminta. Kita itu menggunakan pelantara dari derajat yang paling bawah manusia kepada Allah yang derajatnya lebih tinggi. Itu harus melalui pelantara. Kamu pengen ketemu presiden, susah loh. Harus ketemu security-nya. Sudah gitu harus ketemu harus ngisi formulir, ngisi absen. Kemudian banyak protokol yang harus dijalankan. Begitupun kita kepada Allah. Kalau doa langsung ke sana, perasaan susahlah. Perasaan kita itu susah. Kata ulama, kata Imam Ghazali mengatakan salah satu faktor tertolaknya doa-doa kita, doa-doa manusia kepada Allah, ini faktornya adalah dosa. Dosa-dosa kita ini yang menghalangi doa kita tidak terkabul.
maka biar terkabul ya kita menggunakan pelantara melalui orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang dekat sama Allah. Kan begitu. Kalau kamu pengen dekat sama presiden, kalau dekat sama orang yang dekat sama presiden, nggak usah susah-susah itu. Paham ya? Yang ngantuk paham ya? Yang ngantuk paham nggak ini? Miskin itu pagi-pagi. Miskin. Saya ngebut dari rumah. Sampai di sini tinggal tidur. Wah, doain nggak bisa melek lagi. Repot. Tawasul. Jadi memang dari zaman-zaman dulu sudah ada. Tawasul ini adalah perkara yang sudah umum, sudah diketahui, sudah lumrah. Pelantara likulli dinin al-ma'rufati bagi orang-orang yang mempunyai agama lurus. Min fi'lil anbiya'i wal mursalin. Tawasul ini sudah dilakukan dari zaman nabi-nabi terdahulu dan utusan-utusan Allah terdahulu. Tawasul itu apa tadi? Pelantara. Pelantara kesolehan, pelantara keilmuan, apalagi pelantara amal baik, ini bisa menjadi tawasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau seseorang dalam jangka waktu 40 hari kok tidak memandang atau tidak duduk bersama orang-orang yang ahli ilmi, orang-orang yang saleh, qasa qalbuhu, hatinya keras. Hatinya akan keras. Dan hidupnya akan susah. Ruwet terus. Pusing terus terima. Karena tidak pernah duduk dan memandang ahli ilmu. Kamu didatangin ahli ilmu kok merem. Kita tambah susah. Makanya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ini memandang orang-orang soleh diperbolehkan. Maka memperbolehkan memasang gambar-gambar, foto-foto ulama-ulama soleh, para wali-wali Allah. Kita nggak nemuin. Seumpama ada gambarnya Rasulullah, tak pasang yang gede itu di ruang tamu, banner. Jadi, harusnya orang-orang Kristen harusnya begitu. Kan Yesus sudah ada gambarnya, pasang foto Yesus. Iya nggak? Tapi masa di ruang tamu kan ada foto porno. Ya kan porno pakaiannya. Begitu kalau doa, wah Yesus datanglah, datang ya kiamat. Yesus datanglah kiamat. Islam itu. Udah enak dipanggil-panggil. Kiamat. Jadi berbeda dengan orang Muslim ini kalau tawasul nggak suruh menghadirkan Allah. Tapi yang dihadirkan adalah karomahnya, barokahnya para wali-wali, para nabi-nabi, bukan menghadirkan Tuhannya. Bukan menghadirkan Tuhannya, Masya Allah suruh hadir. Nabi Musa alaihi salam
ini mempunyai mukjizat yang bisa ngobrol sama Allah tanpa melalui malaikat Jibril, mukjizatnya. Maka beliau itu dapat julukan Kalimullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Muhammad Habibullah. Kasih. Nabi Musa alaihissalam ini suatu saat, suatu ketika naik ke puncak. Naik dalam sebuah perjalanan, sakit gigi. Arab sakit gigi. Allah langsung jawab. Kalau kamu sakit gigi, carilah tumbuhan ini. Kemudian kamu racik, kamu minum, nanti sembuh. Naik lagi, nyari. Udah ketemu, sembuh. Oh, sembuh. Udah, akhirnya jalan lagi biasa. Udah ketemu sembuh, jadi nggak jadi. Jalan lagi, tiba-tiba gigi Nabi Musa sakit lagi loh. Kok sakit lagi? Karena ingat Allah dulu pernah nunjukin ada satu obat yang bisa untuk sakit gigi. Maka dia langsung mengambilnya terus diobatin sakit giginya ini dengan tumbuhan itu. Dan nggak sembuh. Dan nggak sembuh, begitu protes sama Allah. Ya Allah, kenapa nggak sembuh? Kan obat ini dari engkau. Kok nggak sembuh? Wahai Musa, yang pertama kamu sakit gigi itu minta sama saya, kemudian saya kasih obat. Nah, yang kedua kamu nyari obat tapi nggak bawa-bawa saya. Obat ini menjadi pelantara untuk sakitnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi tanpa membawa Allah nggak kabul, nggak terkabul. Ditegur sama Allah. Jadi ya tawasul, pelantara, ikutin Allah mah harus tetap. Kamu kalau pengen jadi orang sukses, kemudian tanpa ada doa, tanpa pelantara, tanpa tawasul, ya kamu nanti kalau sukses jadi sombong karena nggak bawa-bawa Allah. Nabi Musa ditegur begitu, minum obat meminum obat, tapi ya pakai doa. Itu pelantara. Dah, titik. Yan, tawasul. Ada seorang wali namanya Syekh Abdurrahman. Seorang aulia, tapi dia nggak tahu bahwa dia ini aulia. Dia nggak tahu bahwa dirinya wali. Wali itu nggak tahu dirinya wali. Jadi kalau ada orang ngaku jadi wali, jangan percaya, tinggal aja. Waliullah, tembak aja. Syekh Abdurrahman ini di keluarganya orang yang rajin ibadah, soleh, baik artinya, dari negara Yaman. Tapi punya istri cerewet banget, bingit lah, cerewet banget. Wah, pokoknya tiap hari diceramain sama istrinya nih, ceramah lagi. Kiai diceramain. Jangankan
Syekh Abdurrahman. Sayyidina Umar aja kalah kok sama istrinya. Syekh Abdurrahman ini tiap hari diomongin, ngomong terus isinya ngoceh terus asal perempuan. Iya enggak? Nah, di sini yang banyak ngomongnya laki-laki perempuan. Laki-laki ya, kalau di daerahnya Islam perempuan. Berarti di sini kan enggak? Ah iya. Kalau iya berarti yang di sana ketularan sini. Syekh Abdurrahman ini saking pusingnya, tiap hari saya punya istri begini loh. Ditukar tambah oke nih. Tambah ya. Selalu dimarahin. Begini salah, begitu salah. Laki-laki mah selalu salah. Bener ya, bener ya? Aduh. Perempuan. Banyak ngomong, nggak suka mikir. Itu perempuan. Laki-laki suka mikir, nggak suka ngomong. Jadi itu memang sunatullah, memang dari pabriknya begitu perempuan. Dari pabriknya begitu, cetakannya begitu. Banyak ngomong karena mulutnya dua. Laki-laki diem tapi keras kepala karena kepalanya dua. Jadi Syekh Abdurrahman ini saya bosen nih. Tiap hari diobrolin istri saya kok ceramah terus. Ya sudahlah kalau begitu saya mau tahannus, mau uzlah. Saya mau menyendiri. Ingin menenangkan diri. Asli. Jangan diomelin terus. Cepat mati suaminya. Iya. Makanya banyak laki-laki yang cepat mati gara-gara yang nggak tahan sama istrinya. Oh iya, kenapa? Karena pikiran. Penyakit yang datang dari makanan itu hanya 10% efeknya. Penyakit dari keturunan genetik itu hanya 15%. Penyakit dari pikiran sendiri 75%. Banyak bapak-bapak kena penyakitnya. Tapi nggak ngasih tahu sama Syekh Abdurrahman. Ya, orang baru di ospek dulu deh. Jangan dikasih tahu dulu. Wahai hamba Allah, salah satu dari 9 orang. Kami heran dengan kamu. Setiap kamu mendapatkan jatah nyari makan, dapat makanan yang enak-enak. Apa rahasianya? Doanya apa? Ini wali-wali. Cuma pakai doa bisa makan. Nah kamu makan, nggak lupa doa. Kebalik. Yang doa bisa dapat makan. Kamu yang makan lupa makan sambil ngobrol. Jangan dulu. Jangan ngobrol kalau makan. Makan ngobrol. Ya, makan. Jangan ngobrol kalau makan tuh diam. Boleh sunnah ngobrol tapi ngobrolin makanan ini. Enak makanan ini, bersyukur. Jangan mencaci makanan. Kalau kamu mencaci makanan, makruh memakan makanan itu. Wakilah ulama mengatakan haram. Kalau makanan dicaci, jangan dimakan, haram. Makanan apa ini? Makanan kok kuning kayak, loh nggak boleh. Ngobrol banyak, komentar. Santri yang nasinya paling tinggi, ternyata dalamnya ada ikan. Apa rahasianya wahai hamba Allah? Kok bisa dapat makanan yang enak-enak ini? Saya juga nggak tahu. Saya ini justru ingin bertanya dengan kalian. Kenapa?
Saya setiap dapat jatah makan, saya hanya bertawasul kepada Allah, ya Allah, saya minta dengan barokah dan karomahnya, pelantara barokah karomahnya seorang wali yang 9 orang ini bertawasul, yang saya nggak tahu namanya, saya minta makanan yang paling lezat. Saya nggak tahu, harusnya saya yang bertanya, yang kalian tawasul itu siapa walinya? Wali itu ditawasulin nggak tahu namanya, jadi akhirnya membukalah salah satu orang. Ya wahai hamba Allah, kami selama beberapa tahun di sini hanya bertawasul kepada satu wali yang ada di daerah Yaman, namanya Syekh Abdurrahman. Dia belum pede tuh. Abdurrahman kan banyak. Abdurrahman yang mana nih? Di daerah mana? Di daerah Baljahan. Mana tuh? Jamblang Alor. Oh gitu. Emang apa karomahnya wali itu? Syekh Abdurrahman ditanya. Oh, karomahnya wali itu hebat. Dia diangkat sebagai wali karomahnya karena bersabar menghadapi istrinya yang cerewet. Mulai berpikir, kayaknya istri cerewet nggak ada selain istri saya. Cari nama-nama Abdurrahman yang istrinya cerewet, nggak ada sih pokoknya. Siapa sih yang paling cerewet? Istri saya tuh terkenal, udah viral sedesa. Pernah dimarahin semua tuh, pernah dibawelin semua. Anak-anaknya punya anak. Ya Allah, Abdurrahman di negara Yaman, Al-Baljahan, istrinya cerewet, tiap hari dimarahin terus, tapi dia sabar, diangkat derajatnya jadi wali. Jadi kalau kamu pengen jadi wali, gampang resepnya, cari istri yang cerewet. Oke ya. Jadi kamu kasih tahu sama bapakmu, Pak, yang sabar, ibu mah begitu, siapa tahu bapak wali. Bapak siapa tahu wali santri. Itu kan wali santri. Bisa wali Allah. Wali songo ya 9. Kan tambah 1. Enggak bisa. Daftar sendiri tuh. Barokahnya. Ya Allah. Gak ada namanya Abdurrahman yang istrinya cerewet, namanya istrinya ini. Masih hidup orang, masih hidup. Ya Abdurrahman itu ya saya, yang punya istri cerewet ya saya. Jadi kemarin saya nyari makan, saya tawasul untuk saya sendiri. Ya Allah, berarti ini derajat seorang wali. Jadi wali itu nggak tahu. Dirinya wali itu nggak tahu, nggak sadar kalau dia wali itu. Kalau ada orang ngaku datang ke kamu kemudian ngaku wali, kamu tinggalin aja. Saya itu punya derajat yang tinggi. Wah, saya mimpi dengan Syekh Abdul Qadir, saya dilantik jadi wali. Kamu udahin aja terus lari. La ya'riful wali ila wali. Ya, kalau kamu nggak berani, bawa ke rumah tak palu kepalanya. Orang ngaku jadi wali. Kan banyak kan di YouTube tuh banyak orang-orang yang sedikit punya keistimewaan, kemudian dia ngomongnya ini karomah kan dari para wali. Ini karomah nggak bisa. Karomah itu dari para wali. Keistimewaan yang diberikan kepada calon nabi. Jadi sebelum jadi nabi sudah ada ciri-cirinya. Namanya irhas. Keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi namanya mukjizat. Keistimewaan yang dimiliki oleh para wali-wali Allah namanya karomah. Keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman saleh namanya ma'unah. Keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang gak beriman, gak pernah sholat, gak pernah mandi tapi sakti. Namanya istidraj.
dukun-dukun, paranormal, ya itu tuh yang begitu-begitu, Samsudin itu tuh. Istidraj itu ya istidraj. Allah mencoba mengetes seseorang dengan keistimewaan. Cobaan Allah dengan kenikmatan namanya istidraj. Kalau kamu kemudian kamu pernah nggak begini? Ya Allah, saya itu sholat, ngaji, puasa sunnah, kok hidupku begini-begini saja. Tetanggaku nggak pernah sholat, tiap hari mabuk, ngaji enggak, mondok enggak, tapi kaya dia. Ada yang begitu. Kamu pernah berpikir seperti kenapa Allah enggak adil? Adil. Itu namanya istidraj. Orang-orang seperti itu dicoba oleh Allah dengan kenikmatan, kekayaan. Jangan bilang kekayaan itu kebahagiaan. Di dunia ini semuanya cobaan. Miskin cobaan, kaya cobaan, jelek cobaan, bagus cobaan, apa gitu, pinter cobaan, bodoh cobaan. Dunia ini tempatnya cobaan terus. Ya iya, kapan selesai? Ya selesainya nanti kalau kamu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Namanya Syekh Abdurrahman. Ya Allah, dia langsung menangis, pamit. Saya pamit dengan 9 orang itu, pengen pulang nemuin istri. Minta maaf, ya Allah, saya berkah nih dapat istri. Jadi wali gara-gara istrinya. Ini bisa buat dalil kalau Anda. Nah, ini apa ya? Proses jadi wali yang paling murah tanpa modal. Artinya bukan cerewetnya, artinya kesabaran. Ada derajat aulia, derajat seorang menyandang sebagai derajat waliullah karena pangkatnya, karena kesabarannya. Ini ya, proses jadi wali yang paling mudah, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama Pak Sobirin. Allah bersama orang yang sabar. Kenapa enggak innallaha ma'as sholatin? Allah bersama orang yang sabar, orang yang sholat. Allah bersama orang yang sabar. Ada orang yang sholat tapi enggak sabar kok. Iya kan? Nah, gini. Maka kamu berada di pesantren ini harus sabar, banyak cobaan. Kadang ingat rumah yang baru-baru, ingat rumah, ingat ibunya, ingat bapaknya, ingat saudaranya, ingat tetangganya. Sabar. Itu akan mengangkat derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ngaji, kok matanya pedes, pengen ngantuk, pengen tidur, sabar, dimelek-melekin, diangkat derajatnya. Yang ngantuk-ngantuk kan tuh gak bisa jadi wali, wali kok ngantuk. Gak ada. Ya, sabar. Tuh, barokahnya tawassul kepada seorang wali Allah, Syekh Abdurrahman. Datang balik lagi ke rumahnya seperti biasa. Dia akhirnya pokoknya saya harus lebih baik dari kemarin. Saya beruntung banget punya istri yang ternyata bisa ngangkat derajat. Kewaliannya dibuka oleh orang lain. Yang mengasih tahu bahwa dia wali adalah orang lain karena kesabarannya menghadapi istri. Jadi cobaan apapun kamu hadapi, siapa tahu itu jalan wasilah Allah mengangkat derajatmu jadi wali. Itu wali kelas atau apa.
Oke ya, jadi kesabarannya ditingkatkan. Sabarnya ditingkatkan lagi. Paham ya? Sabar itu enggak ada batas. Sabar itu ada batasnya. Enggak khatam nih ngaji. Sabar itu ada batasnya. Yang enggak ada batasnya ya bukan sabar lah. Ngajinya kayaknya ngantuk tuh. Sabar itu enggak ada batas, tapi bisa dilatih. Hei, yang suka marah-marah, yang bawaannya emosian terus, dengarkan, nanti dipotong. Sabar itu gak ada batas, tapi bisa dilatih. Contoh, ya Allah, saya mau latihan sabar. Tiap hari Senin saya gak mau marah, saya mau ngomong baik, hati saya mau adem. Oke, setiap hari Senin saja. Senin sudah bisa, besok ditambah Kamis loncat Kamis, Senin Kamis jadi kayak puasa. Senin Kamis. Akhirnya dia bisa sabar 2 hari, di hari Senin dan hari Kamis. Yang lain teman-temannya puasa tapi dia melatih sabar. Sabar. Temennya kalau hari Senin nyenin dia sabar. Temennya kalau hari Kamis ngemis dia sabar. Ya kan ngemis kan sabar. Sudah bisa Senin Kamis tambah Selasa. Sudah bisa Selasa tambah Rabu. Sudah bisa Rabu tambah Jumat, kan Kamisnya tadi sudah. Sudah bisa tambah Sabtu, tambah Minggu. Akhirnya sepanjang hari kamu akan mampu untuk bersama. Bisa dilatih. Sabar gak ada batas tapi bisa dilatih. Oke. Jadi latihan itu. Harus latihan. Jadi semenjak sekarang masih di pondok. Harus bisa latihan. Itu. Min fi'lil anbiya wal mursalin wa salafis salafi. Perilaku ulama-ulama salaf kebiasaannya juga bertawasul yang soleh itu ya soleh itu ya orang yang hatinya bersih, membersihkan dari penyakit hati. Soleh bagus hatinya, bukan bagus namanya. Namanya soleh tapi ya subuh jam 7, pinter mah pinter dia, sekolahnya pinter Ustaz, sekolah bahasa Arab 9, bahasa Inggris 9, bahasa Indonesia 9. Sholat subuhnya jam 9. Ini bukan soleh. Orang soleh itu bagus hatinya, bukan bagus namanya. Hatinya istiqomah, langgeng menyebut nama Allah. Ingat Allah terus, namanya orang soleh. Latihan, pikir dalam hati. Jangan di lisan, di hatinya dilatih. Istighfar kayak sholawat kayak astagfirullahaladzim. Habis subuh juga latih astagfirullahaladzim. Terus di hati. Gagal, ngantuk kok. Jihadin nafsi, mujahadatin nafsi, memerangi hawa nafsu. Kok ngantuk? Ya kalah perang, tembak mati deh. Wal ulama'i wal awami minal muslimin, dan kebiasaan orang-orang yang berilmu dan orang-orang awam dari kalangan orang-orang Islam. Orang awam saja sudah ngerti. Orang yang awam itu ya orang yang jauh, yang ilmu kapasitas keilmuannya masih sedikit lah, seginilah sedikit. Tapi mereka tahu. Tanya aja ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua di rumah yang nggak mondok, ditanya tawasul bagus enggak? Ya bisa mereka bagus. Orang awam saja tahu. Loh kok Islam yang baru-baru kemarin hijrah 1 minggu sudah berani kafirkan? Haram loh tawasul hadrati. Ya nanti selesai tawasul sajat lagi selesai. Gitu.
tawasul diharamkan. Kemarin hormat bendera dikafirkan. Yo, ini orang tuh kayak ribet sendiri loh. Hormat bendera kafir, haram karena itu benda mati kita hormati. Ya nanti selesai upacara kita syahadat lagi bareng-bareng, Islam lagi gue. Hembek amat. Walam yungkirhu ahadun minnas salaf. Tidak ada yang mengingkari dari tawasul. Tidak ada yang mengingkari tawasul dari satupun dari ulama salaf wal kholaf dan ulama modern, pesantren modern lah. Ulama salaf ya berarti pesantren salaf. Ini kamu nih kalau jadi ulama salaf, karena kamu lulusan dari pesantren. Kalau kamu tidur terus ulama salaf, kan salaf. Tidak ada yang mengingkari baik ulama salaf atau ulama kholaf min ahlil adyan, dari ahli seorang yang beragama yang lurus. Mereka mengatakan boleh, jawaz, tetap diperboleh. Tidak ada yang melarang. Wala sami'a bihi min zamanin, dan tidak pernah mendengar dalam satu zaman pun, di satu zaman ulama siapapun, zaman nabi siapapun mengatakan bahwa tawasul itu tidak boleh, illa Ibn Taimiyah, kecuali ulama namanya Ibn Taimiyah. Orang ini nih yang pertama kali mengharamkan, mengkafirkan tawasul, nggak bolehin taklil. Orang ini nih muridnya banyak, menyebar, jenggotnya panjang, paling sunat. Rasanya kalau sudah jenggot tuh ya sunnah gitu. Fir'aun tuh jenggotan loh, Fir'aun tuh jenggotan. Pernah tahu kan sejarahnya Fir'aun jenggotnya dicabut oleh Nabi Musa? Berarti jenggotan nggak? Jenggotan Fir'aun. Jenggotnya panjang kok galak Fir'aun. Iya. Ini pendek, ini namanya jenggot syar'i. Ini sunahnya jenggot itu enggak satu kepal tangan. Jenggotnya. Ini sunahnya sekepal tangan. Ada nabi yang jenggotnya panjang, Nabi Harun. Di bawah dada, sepusar. Jenggotnya panjang. Nabi Harun yang lemah lembut, jenggotnya panjang, bertemu Nabi Musa. Ditinggal Nabi Musa, umatnya kocar kacir. Pas balik lagi loh, kok begini? Pegang jenggotnya. Harun, gimana sih? Enggak ininya tuh, jenggotnya yang dipegang. Harun. Ditinggal segitu hari aja. Umat salah semua. Ya Musa Samiri. Jadi dari zaman-zaman itu diperbolehkan. Dari zaman Nabi terus kemudian turun zaman sahabat turun zaman tabi'in, zaman tabi'in terus zaman tabi'in, terus turun mujtahid, ulama salaf, ulama kholaf, santri, tukang beca, tukang ojek paling bawah tuh. Sampai ayeuna ada. Pas giliran ini mentok di zamannya Ibn Taimiyah haramkan. Ketika santrinya sudah banyak, pengikutnya sudah banyak, Ibnu Taimiyah ini bertaubat. Ada dalam satu kitab dia menyatakan bertaubat dari mengkafirkan, namanya Islam takfiri, Islam yang suka mengkafirkan, bertaubat. Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan kalau habis subuh dia menghadap matahari baca Al-Fatihah. Kemana sana ya? Baca matahari. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Bid'ah. Ibnu Taimiyah bukan bid'ah. Sadar nih, kiainya sadar. Anak buahnya yang sampai sekarang yang nggak sadar banyak, hati-hati. Kau beruntung lah. Pesantren di pesantren salaf.
akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana-sana banyak yang enggak Ahlussunnah wal Jamaah, tapi top. Artinya fasilitasnya komplit, bagus, menyenangkan, tapi akidahnya hilang. Kamu rela di sini hanya sederhana, tapi akidahmu tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Fa innahu angkarahu. Sesungguhnya Imam Taimiyah ini mengingkari tawasul, wa angkaruhu litawasul, dan mengingkari tawasul. Qaulun walam yaqulhu alim. Saya tidak ada satu ulama pun yang berkata, tapi tidak satu ulama pun yang berkata tawasul ini enggak boleh. Qaulun lam yaqul alimun qablahu. Tidak ada satu ulama yang alim pun sebelum Ibnu Taimiyah mengatakan tawasul haram. Ini orang ini nih, orangnya pertama kali. Tapi sudah taubat. Ya, pada akhir hayatnya Imam Ibnu Taimiyah ini masuk ke golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi murid-muridnya yang banyak-banyak itu. Sampai sekarang hati-hati. Masih berkeliaran itu orang-orang. Makanya kamu diajarin kitab Ahlussunnah wal Jamaah, hujah-hujahnya, dalil-dalilnya. Biar apa? Biar nanti kamu pulang bisa membentengi di masyarakat, jangan sampai terprovokator oleh golongan mereka ini. You understand? Wallahu a'lam Bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashurna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.